Sahabat, jika selama ini pikiran kita selalu pertarungan wilayah Xinjiang di Cina dengan keturunan Asia berparas oriental, maka bersiaplah untuk tercengang. Di balik kokohnya pegunungan Pamir yang diselimuti salju abadi, tersembunyi sebuah komunitas muslim kuno berkulit cerah, bermata lebar biru kehijauan, dan berparas rupawan, bak pangeran dan putri kerajaan Eropa kuno. Mereka adalah suku Tajik Tionghoa, sebuah entitas penjaga perbatasan yang memeluk Islam di tengah kerasnya alam dan dinamika politik negeri tirai bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mata Media. Bersama saya Hanum dalam ruang kontemplasi melihat dunia melalui cahaya iman. Perjalanan ruang kontemplasi kita kali ini membawa kita terbang tinggi menuju daerah otonom Taxkorgan, sebuah wilayah terpencil di Provinsi Xinjiang yang berada di ketinggian 3.900 meter di atas permukaan laut. Nama Taxkorgan sendiri memiliki arti yang sangat mendalam, yaitu Benteng Batu. Sebuah nama kuno yang menggambarkan betapa kokoh dan terawatnya tempat tinggal orang-orang Tajik selama bergenerasi-generasi. Di benteng alam raksasa inilah, suku Tajik hidup berdampingan secara damai dengan etnis lain, seperti Uighur, Kirgis, Hibe, hingga etnis Han. Namun, di antara puluhan kelompok tersebut, eksistensi suku Tajik selalu berhasil mencuri perhatian dunia karena pesona budaya dan keunikan fisik mereka yang sangat kontras dari garis keturunan Asia pada umumnya. Sahabat Mata Media, garis takdir genetika suku Tajik adalah sebuah bukti keagungan Tuhan dalam menciptakan keberagaman manusia. Berbeda dengan mayoritas etnis di Tiongkok yang memiliki ciri fisik khas Asia, suku Tajik secara antropologis termasuk dalam ras Eropa tipe Indo-Mediterania. Mereka lahir dengan kulit merona yang cerah, struktur wajah yang tegas mirip keturunan Kaukasia, serta bentuk mata lebar yang tak jarang memancarkan warna biru dan hijau yang memukau. Ditambah dengan rambut lurus yang anggun, paras rupawan para pria dan wanita Tajik ini seringkali membuat siapa saja yang berkunjung merasa sedang tidak berada di daratan Cina. Meskipun secara fisik mereka sangat kental dengan karakteristik Eropa, namun bumi tempat mereka berpijak telah membentuk mereka menjadi komunitas yang luar biasa adaptif. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar suku Tajik Tionghoa berkomunikasi menggunakan rumpun bahasa Iran Timur, sebagian besar menggunakan bahasa Sarikoli, dan sebagian kecil bahasa Wahi. Namun, isolasi geografis tidak membuat mereka menutup diri dari interaksi dunia luar. Tekanan lingkungan dan kebutuhan sosial membuat etnis Tajik di Xinjiang memiliki kemampuan multibahasa yang mengagumkan, di mana mereka mampu menguasai bahasa Uighur, bahasa Kirgis, hingga bahasa Mandarin dengan sangat fasih. Jika kita menilik data statistik, keberadaan suku Tajik di tanah Xinjiang sebenarnya bagaikan sebutir pasir di tengah luasnya gurun. Pada tahun 2000, jumlah mereka tercatat hanya sekitar 41.000 jiwa,
dan perlahan tumbuh hampir naik ke angka 50.000 jiwa pada tahun 2015. Angka ini tentu terhitung sangat kecil dan minoritas jika kita bandingkan dengan total populasi Provinsi Xinjiang yang telah menembus angka 21 juta jiwa. Namun, kecilnya angka populasi tidak pernah menyurutkan nama mereka, karena suku Tajik justru menjadi salah satu kelompok etnis paling populer dan dicari karena kekayaan budayanya yang magis. Identitas budaya suku Tajik terpancar sangat kuat melalui busana adat yang mereka kenakan sehari-hari. Sebuah gaya berpakaian yang sekilas mengingatkan kita pada perpaduan budaya Tibet dan Timur Tengah. Elemen yang paling khas dan menjadi simbol kehormatan bagi suku ini terletak pada bagian kepala mereka, yaitu topi. Para pria Tajik umumnya mengenakan topi bulat tinggi berbahan beludru hitam yang gagah. Sementara kaum wanitanya mengenakan topi katun bersulam indah di bagian atas, lengkap dengan selembar tirai kain yang menggantung anggun di bagian belakang untuk menjaga kehormatan dan estetika paras mereka. Sahabat, kekuatan sebuah peradaban seringkali tercermin dari bagaimana mereka menjaga institusi keluarga. Dalam tatanan rumah tangga tradisional suku Tajik, mereka memegang teguh prinsip kebersamaan yang sangat erat, di mana setidaknya ada 3 generasi berbeda yang hidup bersama di bawah satu atap yang sama. Meskipun di era modernisasi saat ini, masing-masing keluarga kecil sudah mulai hidup mandiri dan terpisah, nilai-nilai kehormatan keluarga tetap tidak pernah luntur. Struktur sosial mereka dirancang untuk saling menopang antara yang tua dan yang muda, menciptakan ikatan emosional komunal yang sangat sulit dipecahkan oleh arus zaman. Masuk ke dalam hukum adat pernikahan, suku Tajik memiliki aturan ketat yang bertujuan untuk menjaga kemurnian keturunan mereka. Dalam adat mereka, seorang perempuan Tajik tidak diperbolehkan secara hukum adat untuk menikah dengan pria non-Tajik. Sedangkan para pria masih longgar dan diperbolehkan meminang wanita dari etnis lain. Bagi masyarakat Tajik, ikatan pernikahan adalah sesuatu yang teramat sakral, suci, dan harus dipertahankan sekali seumur hidup. Itulah mengapa fenomena perceraian dianggap sebagai aib sosial yang teramat tinggi, sehingga setiap pasangan akan berjuang sekuat tenaga menjaga keutuhan rumah tangga mereka dari badai pernikahan. Proses menyatukan dua insan dalam adat Tajik selalu dimulai dari peran besar orang tua yang mengatur pertunangan, tanggal pernikahan, hingga kesepakatan jumlah mahar. Ketika hari yang dinanti tiba, keheningan pegunungan Pamir akan pecah oleh kemeriahan pesta rakyat yang menggetarkan jiwa. Seluruh keluarga dan tetangga akan berkumpul, menyalakan api kebersamaan, dan memulai perayaan dengan mengetuk genderang tangan tradisional. Suku Tajik, baik pria maupun wanita, memang dikenal memiliki bakat alamiah yang sangat luar biasa dalam seni menari dan melantunkan nyanyian-nyanyian spiritual yang menggetarkan jiwa. Namun, sahabat Mata Media, di balik kemeriahan tarian dan indahnya paras, suku Tajik adalah para pejuang kehidupan yang tangguh. Mereka dipaksa oleh keadaan untuk beradaptasi dengan lingkungan geografis dataran tinggi yang sangat keras, dingin, dan sulit untuk ditaklukkan. Untuk menyambung hidup, mereka mengandalkan pengolahan lahan di pinggiran kota yang terbatas, serta menjalankan peternakan hewan dalam skala kecil. Sebelum berdirinya pemerintahan modern, suku Tajik menjalani pola hidup semi-nomaden, berpindah dari satu lembah ke lembah lain demi mencari rumput segar untuk gembalaan mereka. Sejarah kemudian mencatat sebuah lompatan besar dalam metode bertahan hidup suku Tajik ketika modernisasi mulai menyentuh pedalaman.
Dengan adanya uluran tangan dan kerjasama dari masyarakat etnis Han, Uighur, serta Kirgiz, suku Tajik mengalami kemajuan ekonomi yang relatif sangat pesat. Mereka mulai belajar membangun sistem pemeliharaan udara yang modern, mengolah produk hasil ternak dengan higienis, hingga mengembangkan peternakan sapi dan domba ekor besar. Tak hanya itu, kaum wanita Tajik juga turut menggerakkan roda ekonomi dengan menjual kerajinan tangan, pakaian adat, dan topi sulaman tradisional yang bernilai seni tinggi. Kini kita sampai pada pembahasan yang paling menyentuh hati dalam ruang kontemplasi ini, yaitu mengenai kehidupan beragama suku Tajik. Suku Muslim Tajik di Tiongkok menganut dua aliran besar dalam Islam, di mana sebagian memutuskan memeluk mazhab Syiah dan sebagian lainnya berjalan di atas tuntunan Sunni. Di wilayah ini saya menemukan fakta bahwa keberadaan bangunan masjid secara fisik terhitung sangat sedikit. Hal ini terjadi karena mayoritas kegiatan keagamaan mereka lebih sering dilakukan di luar masjid, sehingga masyarakat setempat tidak memiliki urgensi yang besar untuk membangun banyak bangunan tempat ibadah. Meskipun hidup dalam dua payung aliran besar yang kerap kali menjadi sumbu konflik di berbagai belahan dunia lain, Muslim Tajik justru menampilkan wajah Islam yang teramat sejuk. Kehidupan para kaum muslimin di Pegunungan Pamir terbilang sangat rukun, damai, dan nyaris tidak pernah ternoda oleh satupun konflik akibat perbedaan aliran. Masyarakat suku ini diberi kebebasan penuh untuk beribadah sesuai dengan keyakinan yang dianut di dada mereka. Mereka memahami bahwa esensi iman adalah kedamaian, sebuah cermin hidup yang sangat indah tentang bagaimana perbedaan keyakinan justru diwujudkan menjadi sebuah harmoni kemanusiaan yang menakjubkan. Keramahan dan keluhuran budi suku Tajik juga tercermin dari bagaimana cara mereka menghormati sesama melalui tradisi bersalaman yang sangat unik. Ketika dua orang pria bertemu, mereka akan saling berjabat tangan dan dengan penuh takzim mencium punggung tangan satu sama lain sebagai tanda hormat. Tradisi pada kaum wanita pun tidak kalah menyentuh, di mana yang lebih tua akan mencium mata atau dahi yang lebih muda, sedangkan yang muda membalas dengan mencium telapak tangan sang senior. Bahkan ketika pria dan wanita dari generasi yang sama bertemu, sang wanita akan mencium telapak tangan sang pria sebagai bentuk menjaga adab dan kehormatan persaudaraan. Sahabat Mata Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter suku Tajik digambarkan layaknya burung elang, sebuah simbol kepahlawanan, ketangguhan, dan jiwa yang bebas tanpa batas. Dikala senja menyapa Pegunungan Pamir, para penggembala seringkali meniup sebuah seruling bernama nayi, sebuah alat musik sakral yang uniknya terbuat dari tulang sayap burung elang. Dari kisah suku Tajik ini, kita belajar bahwa keindahan sejati sebuah umat tidak hanya terletak pada eloknya rupa, melainkan pada kemurnian hati untuk menjaga kedamaian dan keimanan di tengah kerasnya ujian dunia. Mari kita dukung terus langkah dakwah kemanusiaan ini, di mana 10% pendapatan Mata Media akan disalurkan langsung untuk menyokong anak-anak yatim di panti asuhan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melembutkan hati kita dalam persaudaraan dan kelak mengizinkan kita semua untuk bersujud langsung di depan Ka'bah. Saya Hanum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.